Hai guys. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita rencananya udah ada planning sih. Mau pergi kemananya itu ada planning. Cuman nanti aja karena kita belum lihat dulu keadaannya di sana seperti apa. Iya sih. Masih bisa nggak kita masuk atau udah dibagusin ya tempatnya. Iya. Jadi Makanya kita masih bingung untuk bilang lokasi yang akan kita tuju tuh kemana. Jadi nanti lihat aja di sana. Oke? betul. Oke. Pantengin terus, ikutin kita terus. Ya. Oke? THR Surabaya. Biasanya masyarakat Surabaya mengenalnya sebagai Taman Remaja. Sekarang hanya tinggal kenangan. Puing-puing dari bangunannya pun sudah nggak ada sama sekali. Waktu masuk dari pintu depan menuju ke dalam, kita hanya disambut oleh sisa-sisa reruntuhan bangunan, yaitu hanya bebatuan dan pasir. Akses untuk masuk di sini nggak seberapa sulit ya, dikarenakan semua belukarnya walaupun tinggi dan banyak pepohonan-pepohonan kecil yang tinggi juga, masih banyak juga akses untuk jalan masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita udah sampai nih di THR Taman Remaja Surabaya. Dulu itu tempat wisata dan permainan yang paling besar di Surabaya. Dan terbengkalai sekarang, begini keadaannya setelah ditutup dari tahun 2018 sama Bu Risma yang waktu itu jabatannya jadi wali kota di Surabaya. Nah, sekarang ini yang masih ada bangunannya itu cuman tempat kantor security ya, yang masih berdiri ya, yang masih benar-benar berdiri. Yang masih tersisa juga cuman patung-patung di depan itu aja, patung-patung apa, kurcaci itu ya kalau nggak salah. Sekarang kita coba masuk ke dalam, gimana keadaannya. Mungkin masih ada bangunan atau permainan atau segala macam ya. Tuh, coba kita lihat. Sekarang bisa dilihat nih, jalan akses masuk di sini udah bener-bener ini ya, udah kayak hutan gitu, kayak hutan berantara gitu. Jadi nggak ada bisa ngeliat nih kayak ada sisa permainan atau apa gitu di sini. Udah nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener kayak hutan kecil gitu. Ini kita bisa lihat, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau masuknya itu lebih dalam lagi, kayak nggak ada aksesnya gitu. Nah, banyaknya cuman puing-puing besar gitu, tapi nggak jelas juga gitu puing-puingnya itu kayak gimana. Nah, ini salah satu kayak permainan ya, kayak kereta-keretaan gitu yang masih ada, masih utuh, tapi bentukannya udah kayak gini. Nah, kita bisa lihat tepatnya nomor 3. Nah, tuh. Nah, udah seperti ini bentukannya. Udah nggak bisa diperbaiki lagi nih. Nah, ya, ini saya lagi jalan di tempat security-nya nih. Nah, udah kayak gini nih. Terus, assalamualaikum, permisi, assalamualaikum. Ini ya tempat yang masih yang masih selamat. Di sini ada tulisannya tempat parkir. Terus habis gitu, nah sih tempat parkirnya. Nah, ini masih ada semua ya, struktur organisasi semuanya masih ada. Nah, semuanya masih ada. Maaf ya kalau kurang jelas, soalnya kita masih manual semuanya ya. Nih masih ada, ini tempat rokok juga masih ada di situ. Udah ditinggalin gini aja.
Oke. Ya. Nah, ini ada kantor security. Keadaannya waktu ditinggalkan ini ya, masih digembok. Terus ini ada tulisannya Surabaya nomor 7 tentang pembangunan yang telah diubah jadi 2013. Nah, ini beritanya sih 2018 ya, baru dinonaktifkan semua, ditutup sama Bu Risma, menghindari yang namanya ini tunawisma di sini ya. Mungkin takutnya juga ada nanti apa namanya kejahatan di sini, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini pohonnya udah besar banget, dan ini kan pastinya banyak keramik yang udah dilepas dikarenakan bangunannya juga udah ditutup ya. Masih ada banyak keramik nih. Tempat permainan anak yang paling ramai banget itu di Taman Remaja THR Surabaya. Jadi sekarang kita nih lanjut kemana? Mau ke sebelahnya. Sebelahnya itu kan udah ada mall juga. Jadi coba kita lihat juga ya, review juga mallnya itu sedikit aja. Ini sekarang kita berada tepatnya samping THR persis ya. Masih di kawasan yang sama sih, karena mereka posisinya sebelahan persis. Nah, ini dari pintu masuk depan Mall High Tech. Di sini dulu terkenal banget kalau mau beli atau mau cari barang-barang elektronik seperti laptop, tab, itu carinya di sini. Ya, apalagi gamers itu. Nah, itu bisa lewat dari pintu depannya ini. Tapi sekarang posisinya, keadaannya itu sekarang udah ditutup ya. Kalau dari pintu depan itu sama sekali udah nggak bisa dibuka. Dulu 3 bulan lalu masih ada sih yang jualan di bawah ini, tapi hanya tinggal beberapa orang aja. Cuma tinggal 3 ruko yang masih buka. Nah, sekarang udah tutup permanen yang di lantai bawah. Nah, ini kondisi untuk parkirannya. Ini mungkin dulu bisa dibuat parkiran mobil ataupun parkiran sepeda motor ya. Nah, kalau mau dibilang kondisinya itu seperti apa, masih bagus kok. Sebenarnya kalau untuk mau diaktifin ulang dari pihak manajemennya situ, high tech-nya masih bisa karena parkirannya ini masih bagus dan bangunannya masih kokoh banget. Beda sama yang di sebelah. Ini masih ada juga beberapa pintu yang bisa diakses untuk masuk ke dalam mallnya ya, high tech-nya ini. Cuman kayaknya udah dikunci deh dari dalam. Jadi kita bisa cuman lihat dari luarnya aja. Terus untuk atap-atapnya kelihatan banget ya kalau udah terbengkalai ini tempat parkirannya ini. Nah, sekarang, di ujung sana itu kelihatan banget kalau kosong. Sebenarnya saya mau nyoba untuk jalan ke ujung sana, cuman kayaknya agak ngeri gitu ya kalau jalan ke sana sendirian dan tanpa bawa penerangan sama sekali. Jadi kita shoot atau lihat dari sini aja ya, kiranya nggak usah sampai jalan ke sana karena kayaknya itu dibelokkan tuh masih ada jalan gitu. Nah, ini kalau dari depannya kelihatan banget posisi mall high tech-nya ini ada di pinggir jalan besar ya. Ini kalau mau pergi masuk ke mall high tech-nya sekarang kita bisanya cuma dari lantai 2 pintu masuknya. Karena lantai 1-nya udah ditutup permanen. Jadi udah digembok dari dalam. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari bangunannya masih terawat apa enggak. Banyak tanaman-tanaman juga yang layu dan kayak tanaman liar ya jadinya. Jatuhnya waktu kita lihat itu dari temboknya juga, dari catnya udah kelihatan banget kalau ini bangunan ini sudah nggak diurus sama sekali. Karena denger-dengernya dari tahun 2019 waktu corona ini masuk, mallnya ini udah
berhenti beroperasi. Nah, setelah corona, yang pertama mencoba untuk bangkit, tapi ternyata nggak bisa lagi. Jadi, Mall High Tech itu diumumkan untuk tutup itu dari tahun 2019. Jadi 1 tahun setelah ditutup permanennya THR ya, yang posisinya di sebelahnya dia persis. Posisinya ada di mallnya itu persis. Nah, kita bisa masuknya itu lewat lantai 2. Waktu kita masuk ini, kita disambut dengan suasana yang sepi dan sunyi. Nah, kita bisa lihat juga bangunannya di lantai 3. Kalau ditutup juga ya, ditutup permanen juga ya yang lantai 3. Jadi yang masih beroperasi itu di lantai 2-nya. Kalau mau cari laptop, tab, dan apa itu bisa di sini. Masih bisa kok. Masih ada yang buka sekitar 5 orangan. Nah, eskalatornya pun sudah mati, benar-benar mati total. Dan akses jalan menuju ke lantai 2 atau lantai 3-nya, lantai 1 ataupun lantai 3-nya itu ditutup sama pihak keamanan situ. Nah, kita berdua ini nyoba jalan untuk masuk ke lorong-lorong yang mungkin masih ada yang buka. Rukonya itu untuk jual laptop atau tab. Ternyata memang sama sekali sudah nggak ada orang nih di daerah lorong sini. Tapi anehnya, kita nemuin nih, ada satu ruko yang masih memajang laptop ya. Dan masih banyak itu. Laptopnya pun kelihatan masih bagus kok untuk dijual ulang. Tapi kayaknya sama pemiliknya ini sudah dibiarkan gitu aja. Di sini kita jalan untuk ke kamar mandinya ya. Ada kamar mandi cewek dan cowok juga di sini. Ada juga tersedia keran untuk cuci piring dan cuci tangan. Airnya juga bersih. Kayaknya dirawat ya di lantai 2 ini. Ada banyak juga orang jualan di depan sana. Sekian video kita hari ini. Dari sini kita belajar bahwa di dunia ini pun tidak ada yang abadi. Oke, sekian dari kami di hari ini review Mall High Tech sama Taman THR-nya ya. Oke. Kalau ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata ataupun perbuatan dari Ya. kami berdua, kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time. Oh ya, jangan lupa juga tetap subscribe YouTube channel kita, like juga konten ini dan konten kita sebelumnya Jangan ya. lupa komen juga. Ya, oke. Oke. Dadah.